Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para kiai, para sepuh, para tokoh, khususnya yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang kami hormati Tuh Bagus Nurpati, Tuh Bagus Mugi, serta rombongan Pak Kasat Jenderal Polresta Banyumas, Pak Rawati yang saya hormati dan cintai, Pak Pangat senior di NU yang kami hormati dan muliakan, dan seluruhnya. Oh ya, saya pulpen Pak Nanang Sudiri, pemilik Advo Cafe yang saya cintai, teman-teman pakar Nusa dan pasukan-pasukan Laskar Sabilillah yang ada di sini hadir beserta komandannya yang saya hormati, saya cintai, Komandan Riswanto, Panglima PKN Kabupaten Banyumas, Pak Weda, pakar hukum dari Unsur yang saya cintai, saya banggakan, dan semuanya aja hadirin hadirat pecinta tanah Nusantara yang saya cintai, saya banggakan. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini di Advo Cafe Purwokerto Utara dalam sebuah kesempatan yang sangat membanggakan, sangat membahagiakan. Terima kasih yang besar-besarnya saya sampaikan kepada beliau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan Tuh Bagus Mugi yang berkenan bersedia untuk rawuh hadir di sini di tempat ini dalam sebuah rangkaian acara di Wonosobo dan Pemalang. Jadi beliau sebenarnya agenda utamanya adalah di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Pemalang. Karena berdekatan maka saya kontak beliau bagaimana kalau singgah silaturahim dengan teman-teman di Banyumas, karena di Banyumas juga banyak yang kangen dengan panjenengan Kiai, selama ini hanya melihat di tayangan YouTube gitu ya, dan mungkin perlu diberkahi oleh dengan ilmunya panjenengan. Sekali lagi terima kasih Kiai Imaduddin Usman dan Tuh Bagus Mugi, tepuk tangan untuk beliau berdua. Dan saya kira panjenengan semua sudah kenal dengan beliau berdua. Kalau belum kenal ya kebangetan. Apa ada yang belum kenal? Yang mengikuti medsos pasti sudah kenal beliau. Nah, nanti pada ini session lama-tama, session santai, jadi bukan kayak seminar formal-formalan gitu. Moga Pak Kiai Alwi rawuh. Jadi mengalir saja, jadi sesuai dengan temanya mengalir ya. Moga. Oke, turun Pak Kiai. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, hampir sekitar ya Oktober ke Oktober, hampir 1 tahun ya Kiai, polemik nasab Pak Alawi bergulir dan sampai hari ini masih belum menemukan titik terangnya. Ada salah persepsi orang di masyarakat dikira bahwa ini adalah polemik antara Zuriat Wali Songo dan Zuriat Habaib, tetapi bukan, bahwa ini adalah gerakan meluruskan kebenaran, bagaimana agar umat Islam tercerahkan, tidak menjadi perbudakan spiritual lah, intinya begitu. Bahwa Nabi, kehormatan agama harus kita jaga, diantaranya adalah dengan menjaga kehormatan nasab Nabi SAW, sehingga siapapun yang mengaku sebagai cucu Nabi harus bisa membuktikan diri, diantaranya begitu. Nah, lebih detailnya, lebih lengkapnya nanti sesi pertama saya serahkan kepada Tuh Bagus Mugi untuk menjelaskan tentang latar belakang lah dari huru hara ini. Huru hara Bapak polemik ini. Dan nanti berikutnya adalah Kiai Imaduddin Usman untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan polemik tersebut. Saya kira itu pengantar dari saya, nggak panjang-panjang karena beliau nanti sore langsung ke Pemalang untuk mengisi
ceramah di sana. Kepada yang terhormat Bagus Mugi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan baqiyan wa lillahi majidan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati dan kami muliakan nama undang kami Usman KBN dan juga Bapak anak Tanah Suci, juga pakai advokat kafe, masya Allah, kafe yang sekaligus dimiliki oleh advokat dan with free legal consultation. Jadi mungkin para pemirsa di YouTube juga silakan suatu ketika mampir ke Banyumas, ini bisa mampir ini ke Advo Cafe. Ini merupakan kafe yang mantap. Jadi makanannya enak, minumannya, kopinya enak, tempat yang bisa satria enak. Dan juga ini bisa masyarakat yang memiliki permasalahan hukum bisa berkonsultasi di sini. Kami pun insya Allah lagi mau konsultasi juga ini. Oke. Jadi langsung saja, mohon maaf yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat, Pak Polisi dan lain sebagainya, Pak Pengacara. Jadi latar belakang dari permasalahan nasab yang sedang beredar sekarang ini, itu pada dasarnya karena adanya pelanggaran norma atau hukum agama dan hukum negara. Apabila tidak ada pelanggaran-pelanggaran tersebut, tentunya tidak perlu ada sifatnya huru hara secara permasalahan ini. Jadi dalam ilmu Islam pun, yang namanya ilmu nasab, itu sebenarnya adalah perintah Nabi untuk dijaga, di mana Rasulullah bersabda adalah ta'alamu min ansabikum matasnadi arhamakum. Pelajarilah sesuatu dari nasabmu, pelajari dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim, menghubungkan tali kasih, persaudaraan, kasih sayang. Jadi ilmu nasab itu memang diperintahkan Rasul untuk dipelajari, tapi bukan menjadi alat rasis, kesombongan, merendahkan dan lain sebagainya, tapi justru untuk kita menyambung silaturahim. Jadi misalnya juga kemarin kami dengan Kiai Imad, meskipun kami ini keturunan Banten, ternyata ada tautan silsilah kepada Ki Ageng Wonosobo. Jadi kami kemarin di Wonosobo pun alhamdulillah nyambung silaturahim dan juga bisa berziarah ke Ki Ageng Wonosobo, berarti menyambung kekerabatan dengan keluarga yang ada di Jawa Tengah. Nah, termasuk hari ini alhamdulillah di Banyumas, silsilah kulo dari garis ibu itu ke Pangeran Diponegoro bin Diponegoro, yang mana Pangeran Diponegoro dulu juga berjuangnya di Banyumas. Nah, jadi silsilah itu untuk menyambung silaturahim, napak tilas sejarah, kita saling kembali menyambung kasih sayang dan kekerabatan. Nah, bukannya untuk kemudian menyombongkan diri sebagai yang paling superior atau paling wah, kemudian merendahkan yang lain. Nah, ketika ada hal-hal seperti ini yang kemudian perlu dikaji kembali oleh ulama kita dari Banten, Kiai Madin Usman. Jadi pada dasarnya apabila seseorang atau sesuatu kaum pada dasarnya memiliki hak-hak saja ya, berhak untuk meyakini keturunan dari siapa. Mau yakin sebagai keturunan Superman juga silahkan aja gitu ya. Nah ini tapi dalam agama kita merupakan sesuatu yang sakral apabila mengaku keturunan daripada zuriat Nabi Muhammad SAW yang memiliki akhlak mulia, rahmatan lil alamin. Nah ini yang mengaku sebagai keturunan beliau semestinya haruslah meneruskan keteladanan beliau. Kalau beliau itu rahmatan lil alamin, ya harus bisa keturunannya yang menyatakan sebagai keturunan itu menebarkan rahmat, kasih sayang, berakhlak mulia. Karena Rasulullah kan juga bersabda, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dan ada kata pepatah bahwasanya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau Rasulullah sebagai pohon itu pohon yang sifatnya ramah, tamah, rahmatan alamin. Nah, semestinya yang mengaku keturunannya atau buahnya harusnya menampilkan ajaran Rasulullah yang ramah, bukannya marah-marah dan lain sebagainya. Nah, ternyata yang terjadi oleh kalangan oknum ya, kita sebut oknum lah, oknum Ba'alawi, muasal Yaman atau para habaib, ini ternyata apabila mereka semuanya itu baik-baik saja, tidak perlu ada huru hara seperti ini. Tapi ketika di antara oknum-oknum tersebut mengaku zuriat Nabi, tapi kemudian akan nasabnya tersebut menjadi sombong, rasis, merendahkan yang lain, persekusi, dawir, mengkapitalisasi umat. Nah, ini yang jadi permasalahan.
Nah, perendahannya pun juga nggak main-main. Jadi ada merendahkan keluarga, misalkan Wali Songo, yang mana Wali Songo ini berjasa besar dalam penyebaran atau penyebar luasan dakwah Islam di Nusantara, bahkan menurunkan para pahlawan nasional, para tokoh seperti pendiri Ormas Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, dan juga para ulama, para kiai, banyak para pahlawan, bahkan para pemimpin-pemimpin kita tuh banyak yang keturunan Wali Songo. Nah, itu misalkan difitnah, Wali Songo itu tidak punya anak cucu, tidak punya keturunan gitu. Dan juga perendahan kepada Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, padahal beliau itu sendiri adalah, kalau wali itu pangkatnya sultannya para wali. Dan dalam sejarah beliau ini justru guru dalam sanad keilmuan daripada leluhur mereka. Tapi kalangan Ba'alawi ini malahan merendahkan makomnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sebagai di bawah makom daripada leluhur mereka Muhammad Faqih Muqaddam. Padahal Muhammad Faqih Muqaddam ini adalah murid sanadnya daripada Syekh Abu Madian, di mana Syekh Abu Madian juga murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, itu direndahkan seakan-akan kewaliannya di bawah daripada leluhur mereka. Berarti ini nyuwun sewu galil adab, karena merendahkan derajat daripada guru leluhurnya sendiri. Yang sebenarnya itu tidak perlu untuk diomongkan. Kalau diyakini sepihak silahkan, tapi kalau disampaikan ke pejamaahnya itu kurang pas, karena malah membuat perpecahan di antara umat Islam. Karena kan juga pengikutnya Syekh Abdul Qadir juga banyak. Dan juga ada doktrin-doktrin juga nih Pak, bahwasanya berguru kepada satu Habib yang bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Nah, ini kan sudah merendahkan para kiai-kiai, para ulama Nusantara. Nah, sehingga nih sebenarnya keyakinan-keyakinan seperti ini membuat keruh dan bisa membuat konflik dan kegaduhan di masyarakat. Nah, kadang-kadang oknum-oknum tertentu pun juga menghina kepala negara tuh berani di publik gitu. Nah, kalau tokoh-tokoh sekelas kepala negara, para kiai, para Sultanil Aulia saja mereka berani rendahkan, bagaimana sikap mereka kepada yang selain itu, yang di bawah-bawah para ulama ini, yang rakyat pribumi biasa, itu bisa lebih direndahkan dan dieksploitasi sekali gitu. Dan sehingga, tetapi sayangnya banyak di kalangan bangsa atau masyarakat kita itu karena husnuzon, karena melihat dari penampilan mereka masih seperti Arab dan yakini, karena bangsa Indonesia ini pada dasarnya ramah tamah dan rendah hati, baik sangka. Nah, itu yang kemudian malahan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tersebut. Padahal jangan salah, kaum pribumi bangsa kita ini keturunan mulia, keturunan para raja, keturunan para wali, keturunan bahkan Nabi Ibrahim pun juga itu menurunkan para bangsa kita yang pribumi, baik dari jalur Nabi Ismail maupun dari istri Keturah. Jadi arti kata, bangsa pribumi kita ini bukan bangsa yang rendah, bukan bangsa yang bisa direndahkan dan dianggap bodoh dan lain sebagainya, tidak. Bangsa kita ini adalah bangsa yang rendah hati, yang Allah berjanji barang siapa yang merendahkan dirinya akan mengangkat derajatnya. Tapi bukan buat direndahkan oleh sesama manusia. Nah, kita sudah mengalami namanya masa penjajahan ratusan tahun, dan kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kan founding father kita sudah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Nah, sekarang sudah saatnya kita bukan lagi di pintu gerbang, tapi masuk ke dalam pintu gerbang tersebut. Sudah saatnya kita ini merdeka, lepas dari belenggu penjajahan, dari kebodohan, kemiskinan, bahkan dari belenggu doktrin penjajahan kultural dan spiritual yang mengaku sebagai cucu Nabi. Karena ternyata mereka-mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi ini, dalam pengkajian Kiai Imaduddin Utsman ini belum terbukti secara ilmiah dari kajian kitab nasab, dan bahkan dari pakar genetik sekalipun juga belum, nggak terbukti. Nah, sehingga apabila mereka ini terus meneruskan kezaliman mereka, ya mungkin kami akan berkonsultasi dengan pihak hukum, apakah bisa ini ditempuh secara jalur hukum. Karena apabila ditempuh secara jalur hukum, ini insya Allah bisa diadu kebuktian di depan masyarakat, di depan publik. Silakan, di depan hukum ini ada pakar genetik dan juga ada pakar ilmu nasab. Ini bisa dibuka di depan hukum sebagai suatu kepastian hukum, sehingga mereka tidak lagi bisa untuk mengklaim seenaknya saja, sombong, rasis, zalim, dan merendahkan bangsa kita. Jadi intinya kita pada dasarnya terus bergerak. Pada dasarnya tidak hanya bukan berangkat dari ada fitnah-fitnah kepada kami, bahwasanya kami itu dianggapnya iri, dengki, apalagi fitnah. Terus tadi juga karena kami keluarga Wali Songo dianggapnya ini masalah rebutan nasab gitu. Padahal tidak seperti itu. Hanya saja karena keluarga Wali Songo ini kami juga meyakini memiliki sisi lain bersambung, kami mungkin berani mewakili saja. Karena mungkin kalau
kaminya nggak bergerak, mungkin masyarakat dulu belum berani gitu Gus, khawatir takut kualat. Tapi kalau kita sama-sama bergerak, nah ini nggak perlu takut kualat lagi, karena insya Allah sudah ada namanya pengkajian ilmiah, dan juga pergerakan ini ibaratnya bagaikan lidi ya. Lidi itu kalau kita bergerak sendiri-sendiri mudah sekali dipatahkan. Tapi sadarilah, kita bergerak bukan demi kepentingan diri pribadi, bukan hanya sekedar demi keluarga Wali Songo saja, tapi demi bangsa Indonesia. Supaya bangsa kita ini bisa merdeka di negeri sendiri, jangan mau diperbudak oleh bangsa keturunan bangsa lain ya, meskipun pada dasarnya mereka pun juga sudah menjadi bagian daripada bangsa Indonesia, sudah sama-sama sebagai saudara seiman seislam. Nah, tapi gerakan kita ini justru karena gerakan cinta, bukan jalan kebencian. Karena dalam Islam itu apabila kita cinta, misalkan kepada anak kita, kita cinta, kita sayang, kalau berbuat salah ya mesti kita ingatkan, mesti kita sadarkan, bukannya dibiarkan salah begitu saja. Karena kan ada watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Jadi kita harus mengingatkan dalam kebenaran, dan apabila kepada yang ya dalam kesabaran. Dan sabar itu juga harus sabar dalam terus-menerus memperjuangkan kebenaran. Jadi dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan ini kita harus terus-menerus sabar. Sebagaimana filosofi di alam ini, air yang tetesannya kecil, tapi kalau terus-menerus itu dapat menghancurkan sebuah batu. Sedangkan kalau disiram dengan air yang besar, batu itu hanya sekedar basah dan hanya sekedar bergeser dari tempatnya, tapi tidak akan hancur. Tapi dengan gerakan yang sabar, konsisten, terus-menerus, meskipun itu sifatnya kecil, bagikan tetesan air, tapi bisa menghancurkan dan melubangi sebuah batu. Nah, begitu juga perjuangan kita ini yang tadinya mungkin awalnya dari keluarga Wali Songo saja atau Kiai saja, tapi ini kita ajak bukan sekedar masalah adu nasab, tapi ini masalah bangsa. Dan kita harus menempuhnya dengan perjuangan yang terus-menerus dan bersama-sama. Nah, dengan gerakan kebersamaan ini, meskipun mereka sudah menjadi kekuatan yang besar, sudah ada yang menjadi pejabat tinggi dan lain sebagainya, tapi gerakan kebangsaan dari bawah yang meskipun sepertinya lemah, tapi apa, nah, bagaikan lidi. Kalau gerakannya seorang diri mungkin gampang dipatahkan, tapi kalau kita bersatu, bergabung, terikat dengan satu ikatan kesadaran, ini merupakan perjuangan kebersamaan demi bangsa, tidak akan mudah untuk dipatahkan kalau sudah diikat dengan kebersamaan. Nah, demikian pula Kiai Ibrahim Utsman ini sifatnya pelopor dalam pemerjuangan ini, tapi beliau juga tidak bisa berjuang sendirian. Perlu kita dukung bersama-sama, dan bahwasanya perjuangan beliau ini bukan hanya demi dirinya saja, bukan hanya demi keluarga Wali Songo saja, bukan hanya demi NU, di mana beliau sebagai ulama NU saja, tapi demi kemaslahatan bangsa. Supaya bangsa ini tidak lagi dibodohi, tidak lagi dipengaruhi oleh oknum-oknum yang mengaku zuriat Nabi, kemudian seenaknya untuk melecehkan bangsa kita, merendahkan bangsa kita, dan juga ada hal-hal yang sudah melanggar hukum. Nah, karena pelanggaran hukum tersebut, Pak, kami juga sudah ada upaya untuk menempuh jalur hukum dengan melapor pidanakan tuh saudara Bahar bin Smith. Jadi Bahar bin Smith ini yang awal mula ketika Kiai Ibrahim Utsman menggelontorkannya itu kajian ilmiah, dia bukannya membalas atau mengcounter dengan kajian ilmiah, tapi malahan dengan fitnah, di mana dia dengan emosional memfitnah bahwasanya Wali Songo itu tidak ada anak cucu keturunannya. Nah, ini kemudian menimbulkan pro dan kontra dan kegaduhan, sehingga kami sudah melaporkan pidana atas kasus beliau tersebut, dan ada juga fitnah-fitnah kepada kami, ya, yang memfitnah nasab kami juga ada, dan itu kami tempuh jalur hukum juga, karena untuk memberikan pelajaran ke masyarakat bahwasanya apabila kita merasa di jalur yang benar, ya kita harus tempuhnya sesuai dengan rel kebenaran sebagai warga negara yang baik. Nah, jadi misalkan andai kata nih Habaib, misalkan ada yang merasa difitnah dengan kajian-kajian kita, ya silakan, kalau misalkan merasa difitnah, silakan pidanakan atau tuntut saya atau Kiai Ibrahim Utsman. Insya Allah kami siap mempertanggungjawabkan di depan hukum. Karena apabila ada tuntutan kepada kami, misalkan kami dianggap menyebarkan berita bohong, misalkan, ya silakan kita buktikan saja bersama-sama di pengadilan. Kita bisa undang saksi pakar, dari pakar ilmu nasab maupun saksi pakar genetik. Karena masalah ini sudah diteliti oleh pakar genetik dalam dan luar negeri. Sehingga kami siap menyampaikan kebenaran ini. Karena kebenaran ini bukan harus ditutupi lagi, tapi sudah harus diungkap ke publik, supaya publik atau masyarakat ini tidak lagi terbodohi atau terlecehkan atau ya dirugikan. Karena banyaklah kasus-kasus yang menimpa, termasuk kasus rasis. Mereka merasa
sebagai ketua Rasulullah yang asli, garis laki. Kemudian ada yang merasa tidak sekufu apabila wanitanya dinikahi oleh kalangan bangsa kita, dan pernikahan tersebut dipaksa untuk diceraikan, dipersekusi dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Tapi selama ini juga banyak yang bebas dari jalur hukum, karena banyak juga masyarakat kita yang tidak mau melapor karena takut kualat. Nah, dengan pergerakan kami ini, ya jangan lagi lah takut kualat kepada mereka gitu. Kita intinya sifatnya mengawali pergerakan, bukan berarti ini hanya pergerakan dari keluarga Wali Songo saja, tidak demikian. Tapi kita sifatnya punya tanggung jawab. Kalau kata seorang YouTuber juga, keluarga Wali Songo itu yang punya pedang ya Gaji ya, awalnya gitu. Nah, tapi pedang ini bukan berarti hanya terbatas perjuangan para Wali Songo, tidak demikian. Ini sifatnya kita mengajak bersama-sama. Jadi ini bukan adu nasab. Kalau untuk keluarga Wali Songo sendiri, nasab kita ini apabila ada yang mau meragukan pun silahkan. Karena keluarga Wali Songo itu tidak mengedepankan nasab untuk minta pengakuan, minta penghormatan, atau merendahkan yang lain pun tidak. Silsilah itu hanya kami jaga untuk menjambung dan menjaga silaturahim, juga untuk memotivasi. Kalau kami misalkan keturunan daripada orang mulia, ya kita memotivasi kita harus berbuat kebajikan dan kemuliaan sebagaimana para leluhur. Sifatnya lebih ke arah sana. Mungkin demikian latar belakang dari kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, nanti mungkin bisa tanya jawab kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.